Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat datang di kelas 3. Yang wajib kalian pahami adalah semakin tinggi tingkatan kalian, yakni kelas kalian, maka semakin sulit pembelajarannya. Oleh karena itu, kalian wajib memahaminya dengan baik-baik, diperhatikan, semoga bisa dipahami dan dicerna oleh kalian. Oke. Pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kalau kalian punya bukunya, sambil saya ingatkan, hari ini adalah pembagian buku bahasa Inggris kelas 3. Silahkan orang tua kalian datang menemui saya sampai jam 3 sore nanti. Akan saya tunggu agar kalian bisa belajar dan melihat apa yang ada di buku, tetapi saya bantu dengan menjelaskannya. Kalau kalian sudah punya bukunya, silahkan kalian buka halaman 6. Oke, ini halaman 6 yang ini, expressing likes and expressing dislike. Oke. Saya bahas yang pertama, sebelum kalian memahami tentang expressing like and dislike, yang wajib kalian tahu adalah yang pertama ini. Expression. Apa itu sih expression itu? Expression adalah ungkapan atau bahasa lainnya adalah ekspresi. Ekspresi dalam apa? Karena pembahasannya di sini adalah tentang like and dislike. Oke. Berarti ungkapannya dalam bentuk satu. Like ini artikan suka atau kesukaan kalian, kecintaan kalian. Berarti expression atau expressing likes, adalah ungkapan kesukaan seseorang terhadap sesuatu. Nih, penjelasan dari expression like. Jadi expression like adalah ungkapan kesukaan seseorang terhadap sesuatu. Jadi ketika kalian suka terhadap sesuatu, maka itu disebut dengan dalam bahasa Inggrisnya adalah expression like. Bentuk kalimatnya gimana Pak? Nanti di buku ada, tapi saya bahas penjelasannya dulu, pengertiannya dahulu. Ini untuk penjelasan yang like. Saya lanjut. Saya hapus terlebih dahulu. Selanjutnya saya jelaskan tentang dislike. Kalau like tadi suka, berarti dislike ini kebalikannya. Apa? Ungkapan ketidaksukaan seseorang terhadap sesuatu.
Oke, jadi kalau kalian nggak suka terhadap sesuatu, kalian menggunakan expression dislike. Oke, kalau kalian suka terhadap sesuatu, maka cara mengungkapkannya dengan expression like. Oke, itu penjelasan antara like dan dislike. Sampai sini paham? Oke, saya lanjut. Oke. Yang wajib kalian ketahui sebelum saya masuk ke contohnya, oke, kalian harus mengenal dalam bahasa Inggris yang sangat vital atau penting, yakni tentang subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan. Oke, itu disebut dengan subjek. Oke, dalam bahasa Inggris, oke, ini perhatikan baik-baik karena agak sedikit rumit dan wajib kalian hafal. Oke, yang pertama itu ada I. Oke, yang artinya saya. Oke, yang kedua itu you yang artinya kamu. Lalu they artinya mereka. Lalu we artinya kita atau kami. Oke, saya slash di sini. Oke, selanjutnya ada she yang artinya dia perempuan. Saya singkat jadi dia PR. Dia PR ini adalah dia perempuan. Lalu he dia laki-laki. Saya singkat jadi LK. Lalu it di sini, oke, bisa dia bentuknya hewan, oke, benda, buah, dan lain-lain. Oke, yang ini saya tidak akan bahas. Kenapa? Karena agak sedikit rumit. Yang saya akan bahas adalah yang ini terlebih dahulu. Oke, saya lanjut. Pak, kenapa saya harus slash kayak gini? Karena ini nanti berhubungan dengan pembuatan kalimatnya. Oke, saya lanjut. Sebelum saya jelaskan tentang perbedaannya, ada tambahan untuk subjek atau pelakunya, oke? Boleh kalian menyebutkan nama orang, misal Siti dan Udin. Oke. Ketika kalian ingin menyebutkan nama orangnya, misalkan Siti, oke, berarti she-nya ini tidak dipakai atau tidak ditulis. Begitupun juga dengan he. Ketika kalian tidak ingin menyebutkan nama orangnya, hanya inisialnya saja, jadi yang ini tidak harus ditulis. Jadi tulis he-nya saja. Oke, jadi jangan sampai ketika membuat kalimat subjeknya yang kedua ini kalian gabung. Jadi she
Siti. Nah, ini salah karena ada 2 subjek, jadi kalian harus pilih salah satu. Apakah kalian ingin menyebutkan namanya atau hanya gendernya saja? Oke. Saya lanjut lagi ke perbedaan expression like and dislike dengan menggunakan subjek yang ini dan subjek yang ini. Saya hapus dulu untuk subjek yang di atas. Oke, mohon maaf. Oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama saya bahas tentang expression like-nya dulu ya. Expression like. Oke, jikalau kalian memakai subjek yang ini, oke, dalam pembuatan kalimat expression like-nya, oke, tidak ditambahkan akhiran s. Oke, di sininya tidak ditambahkan akhiran s, tapi tetap dia menjadi like. Pada saat kapan? Pada saat kalian menggunakan subjek yang ini. Oke, ini yang saya kotakin, dia tetap menjadi like. Oke, itu wajib kalian catat, jangan sampai enggak. Sedangkan ketika kalian menggunakan subjek yang ini, oke, like-nya dia harus ditambahkan akhiran s. Jadi likes. Pada saat kapan? Pada saat penggunaan subjeknya she, he, it, atau nama orang menjadi likes. Tapi kalau dia hanya bentuknya like saja, berarti sudah dipastikan subjeknya memakai yang ini. Oke, paham? Tambahan satu lagi untuk subjeknya adalah di sini, di garis bawah sini ya. Saya hapus sebentar. Subjeknya lebih dari satu, maka dia memakai like yang ini. Oke, paham sampai sini? Semoga ini bisa membantu ya dalam memahami pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Oke, untuk pertemuan ini saya bahas tentang like dulu. Oke, expression yang like. Baru nanti minggu depan expression yang dislike. Oke, jadi satu-satu. Saya tidak mau membebani kalian langsung memahami 2 ekspresi, tapi satu-satu biar kalian bisa membedakannya. Oke, contohnya. Oke, contoh expression like itu ada 3. Oke, ada bisa kalian menyebutkan like, yang artinya kalian suka. Lalu ada love, yang artinya cinta. Lalu ada adore, oke, yang artinya kagum. Oke, ketiga ini adalah kata untuk menggunakan atau mengungkapkan expression like. Oke, saya buat kalimatnya yang menjelaskan atau membedakan antara like dan likes. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, saya lanjut. Kalau misalkan kalimatnya saya suka coklat, jadi I like coklat. Saya suka coklat. Tapi kalau misalkan kalian ingin menyebutkan nama orang,
dia berubah. Contoh, misalkan Jaki likes apple. Jaki suka apel. Nah, ini yang membedakan adalah di mana? Dia, di subjeknya. Ketika tadi yang saya jelaskan sebelumnya, yang di sebelah sini, yang saya kotakin, oke? Kalau dia subjeknya Ayu, Dewi, maka like-nya tidak ditambahkan S. Oke? Tapi kalau dia yang di sebelah kanan, like-nya wajib ditambahkan akhiran S. Seperti itu. Contoh lain misalkan. Misal you like playing football. Kamu suka bermain bola. Lalu perbedaannya, she likes playing doll. Oke, ini yang membedakan. Kalau dia subjeknya Ayu Dewi, dia pakainya like. Tapi kalau subjeknya she, he, it, lalu nama orang, pakainya likes. Seperti itu. Oke, semoga ini bisa membantu kalian dalam memahami pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Mungkin minggu depan baru kita bahas yang dislike-nya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya hanya membahas expression like-nya dulu, supaya kalian tidak terlalu banyak dalam memahami atau menerima pembelajaran. Oke, tugasnya silahkan kalian buat 5 kalimat yang mengungkapkan atau menjelaskan kesukaan kalian terhadap sesuatu seperti ini. Jadi yang simple-simple aja membuat kalimatnya. Oke, silahkan kalian buat sebanyak 5. Lalu nanti dikumpulkan lewat atau difoto Japri lewat WA saya. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada suara motor, berisik dan segala macam halnya, mohon maaf karena rumah saya berdekatan dengan jalan raya, oleh karena itu agak sedikit terganggu. Tetapi semoga bisa membantu kalian dalam memahami pembelajaran. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.